berbatasan langsung dengan Malaysia, perekonomian sebatik seakan tak bisa lepas dari negara pimpinan Perdana Menteri Najib Razak ini. Lihat saja bahan-bahan pokok yang dijual di Pasar Aji Kuning, Pulau Sebatik. Hampir semuanya bertuliskan produksi Malaysia. Tak hanya mengandalkan produk-produk Malaysia, warga Sebatik Kalimantan Timur juga menggantungkan sumber uang mereka dari negeri jiran. Ana salah satunya. Warga kampung Sinjai Sebatik ini menggantungkan perekonomian keluarganya dengan menjual hasil kebun mereka ke Tawau, Malaysia. Pisang adalah produk andalannya yang akan dijual. Biasanya Ana membeli pisang dari kebun tetangga, dan tak sedikit pula tetangga yang mengantar dan menitipkan hasil kebunnya untuk dijual Ana ke Tawau, Malaysia. Puluhan tandan, sisir, dan butir pisang yang sudah disortir dan dirapikan, dinaikkan ke mobil pickup dan siap dibawa ke dermaga. Setiap sore, pisang-pisang yang akan dijual ke Tawau dibawa ke dermaga yang cukup jauh dari tempat tinggal Ana. Mobil pembawa pisang pun harus melewati jalan tak beraspal yang penuh lubang. Bahkan jika hujan baru saja turun, jalan pun becek dan berlumpur, hingga sering menyulitkan laju kendaraan. Setibanya di dermaga lalu salo, pisang-pisang langsung dimasukkan ke perahu. Keesokan harinya, Ana sudah bersiap di dermaga lalu salo Sebatik jam 6 pagi. Sepagi itu pula, dermaga lalu salo ini sudah sibuk dan dipenuhi warga Sebatik yang akan menyeberang ke Tawau, Malaysia. Seperti Ana, mereka juga membawa hasil kebun yang akan dijual ke Tawau. Lihat saja muatan perahu ini. Pisang, hasil-hasil bumi lainnya bahkan tabung gas, ditambah penumpang pemilik barang. Perlahan-lahan perahu mulai berangkat, meninggalkan Sebatik, melewati perairan menuju Tawau, Malaysia. Orang Sebatik memiliki keistimewaan, yaitu bisa mengakses dua negara hanya dengan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pas lintas batas atau paspor merah. Dengan paspor ini, mereka bebas keluar masuk Malaysia. Begitu tiba di Pelabuhan Tawau, hiruk-pikuk pelabuhan sudah terasa. Begitu banyak perahu bersandar dan sangat banyak barang-barang yang dibawa dari Indonesia diturunkan, ditumpuk di tepi dermaga atau langsung dibawa oleh kuli-kuli yang tak pernah berhenti hilir mudik. Pemerintah Malaysia membangun Tawau menjadi kota bisnis utama di wilayah utara Pulau Borneo dengan konsep pengembangan kota waterfront city. Sehingga tidak salah bila kota bandar Tawau menjadi magnet kuat untuk menarik orang mencari sesuap nasi. Ana pun sibuk dengan barang-barang bawaannya. Biasanya Ana juga sekalian berbelanja bahan-bahan kebutuhan pokok rumah tangganya. Begitu mudahnya bertransaksi di sini membuat warga Sebatik seakan tak punya pilihan lain. Tengah hari, Ana dan warga Indonesia lainnya kembali menyusuri perairan, pulang ke tanah air dengan hasil belanjaannya. Bahan-bahan pokok inilah yang nantinya akan memenuhi kebutuhan sehari-hari Ana dan keluarganya. Ya, memang tak ada pilihan lain bagi Ana untuk melayani kebutuhan keluarganya selain mengandalkan Tawau. Tak ada yang membeli hasil kebunnya di tanah air sendiri, membuat Ana melemparnya ke pasaran Malaysia. Selain itu, hasil kebun Ana dan warga Sebatik mendapat harga lebih tinggi di negeri tetangga karena nilai ringgit yang lebih tinggi dari rupiah. Coba di sini tidak ada yang beli. Kalau tidak dijual ke seberang, tidak ada yang beli di sini. Barangnya tinggal buruk nanti. Beda. Di sana kan ada sedikit lah, kalau di sini murah. Di sini berapa biasanya? Di sini biasanya satu sisir 3.000. Di sana boleh jual 2.000, 5.000. Tak pernah tersirat dalam benak Ana untuk menjual hasil kebunnya ke Nunukan atau Tarakan, yang notabene adalah wilayah Indonesia. Jarak yang terlalu jauh dan tak ada transportasi dengan tarif yang terjangkau mengurungkan niat Ana dan warga Sebatik lainnya untuk bertransaksi ekonomi di negara sendiri. Langsung Nunukan tidak pernah. Kenapa? Tidak pernah coba. Keterakan juga tidak pernah. Kenapa? Hah? Kenapa? Tidak, belum tahu jalannya. Sebab jauh betul. Ya, gampang ke Tawau daripada ke Tarakan. Kapalnya tidak ada. Kalau di sini kan banyak perahu. Jauhnya jarak Nunukan Sebatik harus ditempuh sekitar 1 jam, dan Tarakan Sebatik dengan jarak tempuh 4 jam memang
layak menjadi alasan warga Sebatik untuk berbondong-bondong menyeberangi Tawau yang bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Jauhnya Sebatik dari ibu kota kabupatennya sendiri dan sedikit sekali mendapat perhatian baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat, mau tak mau membuat wilayah perbatasan ini sibuk berjuang untuk dirinya sendiri, bertahan hidup dan mengembangkan wilayahnya sendirian. Janji-janji pemerintah pusat untuk mengembangkan dan membangun Sebatik belum terrealisasi hingga kini. Tokoh masyarakat Sebatik sendiri akhirnya turun tangan bersama warga memajukan Sebatik, termasuk membuat rupiah mulai beredar dan digunakan warga Sebatik. Atas nama nasionalisme dan keinginan untuk berkembang pun, warga Sebatik berharap dibentuknya pemerintahan kabupaten atau kota bagi Sebatik. Namun rasanya keinginan ini hanya akan menjadi impian belaka karena terbatasnya anggaran. Karena di sini secara kunjungan itu memang pemerintah pusat juga memang selalu berkunjungan, khususnya menteri-menteri dan wakil presiden dan presiden sendiri juga. Cuma namun realisasinya tidak ada. Namun harapan saya bagaimana perbatasan ini dibangun minimal untuk memimbangi negara tetangga. Kami juga setiap tahun itu anggaran yang masuk ke Sebatik itu juga ratusan miliar untuk pembuatan jalan. Nah, karena ya kita harus bertahap. Ya, tahun ini kita Sebatik itu mungkin kita bangun apa saja yang ada di sana. Karena kita harus memikirkan juga, kalau kita pikirkan Sebatik semua, mungkin ada daerah daratan Kalimantan kita ada kata bangun. Karakteristik wilayah perbatasan memang memungkinkan terjadinya interaksi kuat dengan negara tetangga. Namun jika berlebihan, bahkan sampai mata uang negara tetangga yang jamak digunakan tentu akan merugikan Indonesia sendiri. Bagaimana tidak? Rupiah minim digunakan di negaranya sendiri. Bahkan peredaran uang pun lebih banyak di wilayah negara tetangga alias Tawau Malaysia. Data kantor imigrasi setempat mencatat betapa tingginya aktivitas keluar masuk warga Sebatik ke Malaysia. Sementara warga Malaysia yang masuk ke Indonesia bisa dihitung dengan jari. Angka tertinggi terjadi pada bulan Mei 2012, di mana sekitar 3.000 warga Sebatik pergi ke Malaysia. Kadang-kadang di daerah utara, Kalimantan bagian utara ini potensi uang dari luar itu masuk banyak. Jadi sampai hasil penelitian DLIB kalau tidak salah itu tahun ke 2000-an gitu, itu hampir 19 miliar termasuk itu. Tetapi tidak pernah ada nyangkut di perbatasan, karena mereka langsung kembali ke Malaysia. Karena yang punya potensi itu, yang punya ini adalah di orang-orang Malaysia. Beragam kemudahan yang didapatkan warga kita di negeri jiran sangat menohok semua pihak, terutama pemerintah. Apakah yang harus dilakukan supaya kebudayaan Sebatik masih bertahan dalam bingkai NKRI? Desi Nugrahani, Restu Budiatmoko, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur.